Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari mengenai mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, yaitu bab dari keseluruhan perencanaan dan audit program. Pada materi hari ini, kita akan mempelajari apa itu perencanaan audit dan tujuan dari perencanaan audit itu sendiri apa. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai manfaat perencanaan audit dan berbagai langkah-langkah perencanaan audit. Kita juga akan mempelajari mengenai dokumen perencanaan audit, audit plan, dan juga audit program, di mana terdapat beberapa manfaat jika kita melakukan audit program itu sendiri apa. Dan juga kita mempelajari berbagai jenis pengujian. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai studi kasus terkait materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Berikut penjelasan terkait materi pada hari ini. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Halo calon auditor. Teman-teman tahu nggak sih kalau audit merupakan proses penting dalam dunia bisnis? Yap, kamu nggak salah dengar. Jadi, dengan audit, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangannya bebas dari kesalahan material, fraud, maupun penipuan. Dalam video ini, kami akan membahas dua elemen utama audit, yaitu keseluruhan perencanaan dan program audit. Perencanaan audit bukanlah tahap yang berdiri sendiri dari suatu proses audit, melainkan perencanaan merupakan proses yang berkesinambungan dan iteratif. Proses ini dimulai segera setelah audit sebelumnya selesai dan berlanjut hingga penyelesaian audit yang sedang berjalan. Sebagai bagian integral dari keseluruhan audit, perencanaan mencakup 3 tahap utama, yaitu risk assessment, risk response, dan reporting. Lalu, tujuan utama perencanaan audit itu apa ya teman-teman? Jadi, tujuan utama perencanaan audit adalah untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan efisien dan efektif. Perencanaan membantu auditor memahami bisnis dan lingkungan entitas, menilai risiko material dalam laporan keuangan, dan menentukan prosedur audit yang tepat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Nah, perencanaan audit juga memberikan berbagai manfaat nih teman-teman, termasuk memungkinkan anggota tim belajar dari pengalaman partner dan tim inti yang berpengalaman, memastikan penugasan terorganisasi dengan baik dan didukung staf yang kompeten, area penting atau rawan audit mendapatkan perhatian yang tepat, dan dokumentasi audit direview secara tepat waktu. Oke, tadi kita sudah kenalan nih dengan perencanaan audit, dan sekarang kita akan membahas bagaimana sih langkah-langkah perencanaan audit. Yang pertama, penerimaan klien dan perencanaan audit awal. Pada tahap awal ini, mencakup prosedur penerimaan atau kelanjutan klien, pengumpulan informasi relevan seperti hasil usaha, audit sebelumnya, dan perubahan signifikan. Auditor menunjuk staf, pengendali mutu, dan ahli jika diperlukan, serta mengadakan pertemuan untuk membahas potensi salah saji material. Selanjutnya, ditetapkan jadwal penting untuk prosedur audit seperti pemeriksaan persediaan dan konfirmasi eksternal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Pada tahap ini, auditor memahami bisnis dan industri klien dengan mengenali lingkungan bisnisnya untuk mengidentifikasi faktor risiko utama. Selain itu, auditor mempelajari kebijakan akuntansi yang berlaku dalam industri terkait guna memastikan kesesuaian penerapan akuntansi dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, melakukan prosedur analitik awal. Pada tahap ini, auditor melakukan prosedur analitik awal dengan menganalisis tren dan rasio keuangan untuk memperoleh gambaran posisi keuangan klien. Hasil analisis ini membantu auditor mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus, sehingga dapat difokuskan pada potensi risiko dalam proses audit. Yang keempat, menentukan materialitas dan performance materiality. Pada tahap ini, auditor menetapkan batas materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan mempertimbangkan materialitas spesifik untuk akun atau transaksi tertentu. Yang kelima, identifikasi resiko signifikan.
Tentukan resiko signifikan yang berhubungan dengan kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan, dan identifikasi area yang memiliki kemungkinan besar terjadi salah saji. Yang keenam, penilaian resiko inheren. Evaluasi resiko bawaan dari transaksi atau akun tertentu tanpa mempertimbangkan pengendalian internal dan perkirakan dampak potensial dari resiko ini pada laporan keuangan. Yang ketujuh, memahami pengendalian internal dan menilai resiko kontrol. Pelajari dan dokumentasikan sistem pengendalian internal klien. Tentukan tingkat efektivitas pengendalian internal dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material dan uji pengendalian jika diperlukan. Yang kedelapan, menyusun strategi dan rencana audit secara keseluruhan. Auditor menyusun rencana audit berdasarkan identifikasi risiko dan penilaian pengendalian yang mencakup prosedur, area fokus, dan alokasi sumber daya. Rencana audit tersebut kemudian dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola perusahaan atau TCWG dan diperbarui sesuai dengan situasi yang berkembang selama penugasan. Nah, jadi teman-teman, audit plan adalah dokumen yang merinci strategi dan prosedur audit untuk memastikan pelaksananya efektif, efisien, dan mampu mengidentifikasi risiko yang memengaruhi laporan keuangan. Pendekatan ini mencakup pemahaman bisnis klien, penilaian risiko, dan penyusunan prosedur spesifik untuk mengumpulkan bukti audit. Audit plan juga mengatur alokasi waktu dan sumber daya, serta menetapkan jadwal dan tanggung jawab tim auditor. Dengan audit plan, auditor dapat mencapai tujuan audit dan memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Kemudian, bagaimana mengomunikasikan rencana audit? Menurut Ahrens, ada 5 langkah dalam mengomunikasikan rencana audit. Yang pertama, diskusi awal. Dimulai dengan pertemuan bersama manajer entitas untuk menyelaraskan tujuan audit dan ekspektasi kedua belah pihak. Yang kedua, pemaparan rencana audit mencakup tujuan, risiko, pendekatan, dan jadwal sebagai panduan tim auditor serta referensi bagi manajemen. Yang ketiga, komunikasi ke tim audit. Komunikasi untuk memastikan pemahaman peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit. Yang keempat, komunikasi berkelanjutan. Mencakup laporan kemajuan audit dan diskusi tentang temuan yang mungkin ditemukan dalam audit. Yang kelima, laporan akhir. Auditor menyampaikan temuan, rekomendasi, analisis risiko, kesimpulan, dan saran perbaikan kepada manajemen dan stakeholder. Gimana nih teman-teman? Materi tadi menarik banget ya. Nah, sekarang kita akan lanjut nih membahas mengenai audit program. Nah, tapi sebelum itu, apa sih audit program itu? Jadi, audit program adalah rencana sistematis, terperinci, dan tertulis tentang teknik audit yang akan diterapkan, yang menjadi dasar auditor dan tim lainnya melanjutkan pekerjaan audit. Nah, apa saja sih tujuan dari audit program? Yang pertama, menyusun kerangka kerja khusus untuk pekerjaan audit sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan audit dalam periode yang ditentukan. Yang kedua, membagi kerja di antara para auditor sehingga setiap auditor menyadari apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, merangkai pedoman dalam pengumpulan data dan proses evaluasi pelaksanaan tugas audit. Yang keempat, membuat kerangka pemikiran secara spesifik dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengumpulkan bukti audit. Jenis pengujian. Yang pertama, prosedur penilaian risiko. Auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko signifikan akibat penipuan atau kesalahan dan merancang pengujian yang mengatasi risiko tersebut. Yang kedua, pengujian pengendalian. Pemahaman auditor tentang pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat guna mendukung penilaian tersebut, auditor melakukan pengujian pengendalian. Jenis bukti dalam pengujian pengendalian terdiri dari melakukan penyelidikan terhadap personel klien yang sesuai, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan, amati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian, melakukan kembali prosedur klien. Kemudian, jumlah bukti tambahan yang diperlukan untuk pengujian pengendalian bergantung pada dua hal,
Yang pertama, luasnya bukti yang diperoleh dalam memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Yang kedua, rencana pengurangan risiko pengendalian. Kemudian, jenis pengujian yang ketiga adalah pengujian substantif transaksi. Pengujian substantif transaksi digunakan untuk menentukan apakah ketujuh tujuan audit terkait transaksi telah terpenuhi untuk setiap golongan transaksi. Ketujuh tujuan audit tersebut adalah kejadian, yakni transaksi yang dicatat atau diungkapkan, kelengkapan, transaksi yang ada dicatat dan pengungkapan disertakan, akurasi, yaitu transaksi yang tercatat dinyatakan dalam jumlah yang benar dan pengungkapan diukur dan dijelaskan dengan tepat. Lalu ada pencatatan dan ringkasan, yakni transaksi yang dicatat dimasukkan dengan benar ke dalam file induk dan diringkas dengan benar. Lalu ada klasifikasi, yakni transaksi yang dimasukkan dalam jurnal klien diklasifikasikan dengan benar. Waktu, transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Dan yang terakhir adalah penyajian, yaitu transaksi digabungkan atau dipisahkan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan relevan dan dapat dipahami. Yang keempat, pengujian substantif analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Standar audit mengharuskan perbandingan ini dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit dengan tujuan untuk menunjukkan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan dan beri bukti substantif. Yang kelima, pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo difokuskan pada saldo akhir buku besar untuk akun neraca dan laporan laba rugi, termasuk pengungkapan terkait. Pengujian saldo akhir sangat penting karena bukti biasanya diperoleh dari sumber yang independen dari klien, yang dianggap sangat handal. Sama seperti untuk transaksi, pengujian rincian saldo auditor harus memenuhi semua tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun neraca yang signifikan. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian terperinci atas saldo akhir untuk penjualan dan piutang usaha, termasuk prosedur seperti konfirmasi saldo piutang usaha dan pengujian batas penjualan. Kemudian, kita akan membahas mengenai jenis-jenis audit program. Yang pertama, program standar. Program audit berdasarkan format standar yang dikenal sebagai audit program standar, dan dokumen ini digunakan secara seragam di semua audit. Dan program tersebut dapat dimodifikasi sesuai untuk mengakomodasi masalah khusus dari bisnis tertentu. Yang kedua, program yang dibuat khusus. Program yang disiapkan secara terpisah untuk setiap organisasi dengan mengingat sifat bisnis, sifat transaksi, metode akuntansi, efisiensi pengendalian internal, dan lain sebagainya. Program semacam itu lebih praktis dan fleksibel dibandingkan dengan program standar. Berikut merupakan manfaat dari audit program. Yang pertama, memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit. Yang kedua, menjadi dasar penugasan auditor. Yang ketiga, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit. Yang keempat, memungkinkan pemeriksaan audit dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan. Yang kelima, membantu auditor pada kegiatan audit sebelumnya untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi teman-teman, perencanaan audit dan audit program sangat penting nih untuk keberhasilan audit. Perencanaan audit memastikan efisiensi dan efektivitas dengan memahami bisnis klien, menilai risiko, dan menentukan prosedur yang tepat. Sementara itu, audit program memberikan pedoman teknis yang sistematis, membagi pekerjaan, mengumpulkan bukti, dan memastikan langkah audit sesuai standar. Kombinasi keduanya memastikan audit berjalan efisien, fokus pada risiko, dan menghasilkan laporan yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.